Halo pecinta sepak bola tanah air dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain. Laga akan digelar Stadion Nasional Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kian menggemparkan sepak bola Asia. Meski Timnas Indonesia pernah dipermalukan Bahrain dengan skor 10-0, namun skuad Garuda saat ini tidak gentar menghadapi Bahrain. Bahkan salah satu media ternama di Bahrain memperingatkan agar Timnas Bahrain tidak sombong meski mereka pernah mengalahkan Indonesia. Bahkan media tersebut meminta pelatih Bahrain, Dragan Talaji untuk mempersiapkan timnya dengan matang jika tidak ingin dipermalukan oleh Indonesia. Hal itu lantaran mereka berkaca pada dua pertandingan sebelumnya di mana Indonesia mampu menahan imbang dua tim raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Australia. Pada laga kontra Bahrain, Timnas Indonesia punya dua misi. Selain misi mencuri 3 poin, Timnas Indonesia juga punya misi balas dendam dengan Bahrain. Mengingat kekalahan 10-0 dari Bahrain menjadi catatan sejarah kelam bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan misi tersebut maka Timnas Indonesia akan menurunkan skuad andalannya di laga ini. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Bahrain. Di posisi penjaga gawang, nama Martin Paes tetap menjadi andalan utama Coach Shin di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia terbukti memberi dampak signifikan bagi Timnas Indonesia. Martin Paes terbukti menjadi benteng terakhir Timnas yang tak tergoyahkan. Hal itu sebagaimana telah ia tampilkan pada dua laga terakhir bersama Timnas Indonesia. Martin Paes tampil gemilang saat melawan Arab Saudi, bahkan ia mampu menembus kesalahan dengan menggagalkan penalti Salem Al-Dawsari kapten Arab Saudi. Kemudian pada laga kedua saat menjamu Australia, Martin Paes mampu menahan gempuran bertubi-tubi dari pemain Australia. Kemudian untuk mengisi lini pertahanan, Timnas Indonesia akan menurunkan skema andalannya, yakni 3 center back sejajar, Rizky Ridho, Jai Idzes dan Mes Hilgers. Pada laga kontra Bahrain, Mes Hilgers akan menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda. Pemain termahal yang dimiliki Timnas Indonesia ini akan menjadi pilihan utama Coach Shin di lini belakang. Sebab kualitas yang dimiliki Mes Hilgers ini sudah tidak diragukan lagi. Ia menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di Liga Eropa bersama klubnya FC Twente. Ia diturunkan sejak menit awal dan mampu menahan imbang Manchester United di Old Trafford. Kemudian untuk menemani Mes Hilgers di lini belakang, Coach Shin akan menurunkan Jai Idzes. Pemain bertahan asal klub Venezia ini punya kualitas yang mumpuni. Selain memiliki tinggi badan hampir 2 meter, ia selalu tampil dingin dalam menjaga jantung pertahanan Timnas. Jai Idzes memiliki tackle yang mematikan serta mampu membaca serangan dari pihak lawan. Bahkan selama Jai Idzes tampil, Timnas Indonesia belum pernah terkalahkan. Pria yang akrab disapa Bang Jai ini menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang berlaga di Serie A Italia sekaligus menjadi andalan sang pelatih. Kemudian untuk menyempurnakan sektor pertahanan, Coach Shin akan menurunkan Rizky Ridho. Meski berstatus sebagai pemain lokal, Rizky Ridho memiliki kualitas yang baik. Hal itu terbukti ia mampu bersaing dengan pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa dan selalu menjadi starter di Timnas Indonesia. Pemain asal klub Persija Jakarta ini punya tinggi badan yang cukup untuk berduel dengan pemain lawan serta punya kecepatan untuk mengantisipasi bila ada serangan balik. Kemudian untuk posisi pemain tengah atau gelandang, Coach Shin akan mempercayakan 4 pemain. Mereka adalah Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Hom Haye dan Nathan Chuaon. Kelvin Verdong selalu menjadi pilihan utama bagi Coach Shin. Meski posisi naturalnya sebagai bek kiri, namun dengan formasi 3-4-3, Coach Shin selalu menempatkan 2 pemain bek sayapnya di lini tengah. Hal itu untuk menguatkan posisi bertahan saat timnya diserang dan menjadi kekuatan untuk membangun serangan. Apalagi pemain satu ini punya kecepatan serta stamina yang baik, tentu hal ini sangat cocok untuk menahan bila ada serangan balik dari lawan maupun melakukan counter attack. Kemudian untuk menemani Verdong, di sebelah kanan akan diisi oleh Sandy Walsh. Pemain asal klub KV Mechelen ini punya daya jelajah yang cukup membuat kesulitan tim lawan. Ia bisa dengan tiba-tiba ada di jantung pertahanan lawan, sekaligus memberi ancaman. Hal itu telah ia buktikan saat ia sukses mencetak 1 gol saat melawan Arab Saudi pada matchday pertama kualifikasi Piala Dunia dan 1 gol lagi ia ciptakan saat melawan Jepang di Piala Asia 2023 di Qatar. Kemudian untuk mengatur jalur serangan, Coach Shin akan menurunkan Tom Haye. Pemain berjuluk The Professor ini selalu menjadi andalan Timnas Indonesia di lini tengah. Tom Haye ini cukup unik.
Meski tidak punya kecepatan atau terlihat lambat, tapi ia tahu cara keluar dari tekanan lawan. Gaya permainannya sangat simpel, 1-2 sentuhan, tapi memiliki akurasi umpan yang tinggi serta punya visi bermain yang baik yang bisa memanjakan rekannya di lini serang. Kemudian untuk menemani Tom Hye, Coach Shin akan menurunkan Nathan Chuaon di lini tengah. Duet antara Nathan dan Tom Hye memiliki dampak positif dalam mengatur alur permainan serta membangun serangan. Bahkan banyak pihak yang memuji penampilan Nathan Chuaon yang sangat aktif dan punya daya jelajah yang luas. Maka tidak heran jika Nathan akan ada di belakang dan ikut membantu bertahan saat timnas tertekan dan akan ada di depan saat timnya menyerang. Meski ia belum menciptakan gol, tapi ia punya kontribusi yang besar dalam membantu serangan. Hal itu dibuktikan dengan 2 asisnya untuk timnas. Kemudian untuk posisi pemain depan, Coach Shin tetap akan menurunkan 3 pemain andalannya. Mereka adalah Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk dan 1 pemain baru yakni Eliano Reinders. Meski dinilai masih tumpul, tapi kehadiran Rafael Struijk di lini serang timnas sangat positif. Ia punya daya jelajah yang luas, mampu menekan hingga ke jantung pertahanan lawan sekaligus menyulitkan lawan membangun build-up dari bawah. Penampilan terbaik dari Rafael Struijk adalah saat ia mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan yang sekaligus mengantarkan timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Maka tidak heran jika Rafael Struijk menjadi andalan Coach Shin di lini depan. Pemain berikutnya untuk posisi depan akan diisi oleh Eliano Reinders. Pemain yang baru menyandang status WNI ini akan melakoni laga debutnya bersama timnas saat melawan Bahrain. Eliano Reinders merupakan pemain serba bisa, meski selalu diturunkan sebagai bek kanan di klubnya, yakni Pek Zwolle, tapi ia bisa bermain untuk sejumlah posisi kecuali center back dan penjaga gawang. Pemain berusia 23 tahun ini akan dipercayakan untuk mengisi posisi depan oleh Coach Shin. Kemudian untuk memimpin lini serang timnas, Coach Shin akan menurunkan Ragnar Oratmangun. Pria yang akrab disapa Wahaji ini selalu menjadi starting line up bagi timnas. Pemain satu ini memiliki kualitas yang baik, pergerakan dan tusukannya serta kemampuan menggiring bolanya yang baik mampu menyulitkan pertahanan lawan. Hal itu terlihat saat timnas Indonesia mampu menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1. Gol bagi timnas Indonesia tercipta saat tendangan Ragnar Oratmangun yang mengenai badan Sandy Walsh hingga berbuah gol. Peran Ragnar Oratmangun di lini serang sangat vital, maka tidak heran jika Coach Shin selalu memainkan pemain berdarah Ambon ini.